pelajaran ini kita akan belajar mengenai moderated regression dan path analysis. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih mengenai variabel kontingensi. Nah, variabel kontingensi ini biasanya banyak digunakan di penelitian sosial. Nah, dalam variabel kontingensi ini memiliki faktor kontekstual, yaitu variabel perantara dengan variabel moderasi. Nah, sebelum kalian belajar nih mengenai variabel perantara dan moderasi, kalian harus ingat dulu nih perbedaan variabel independen dengan variabel dependennya. Nah, jadi variabel independen itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan variabel dependen adalah sebaliknya. Jadi variabel dependen ini variabel yang dipengaruhi oleh variabel independennya gitu. Nah, jadi kita akan belajar mengenai moderasi dan perantaranya nih kalau udah tahu definisi dari dependen dengan independennya. Nah, kalau di sini variabel independen ini dilambangkan dengan X. Variabel dependen dilambangkan dengan Y. Oke, jadi di variabel moderasi ini gunanya untuk memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Jadi dia di sini tugasnya memperkuat atau memperlemah dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, lanjut lagi di variabel perantara atau intervening, di sini ada pengaruh secara langsung independen terhadap variabel dependen. Nah, dengan menggunakan intervening, berarti pengaruhnya secara tidak langsung melalui intervening. Jadi, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya melalui variabel interveningnya. Jadi, si intervening ini adalah sebuah perantara, variabel perantara. Seperti itu, teman-teman. Jadi, biasanya pada soal moderasi ini, itu soalnya itu keywordnya memperkuat atau memperlemah dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Sedangkan variabel perantara adalah pengaruh secara langsung variabel independen terhadap variabel dependennya dan pengaruh secara tidak langsung variabel independen dengan variabel dependennya melalui variabel perantaranya gitu. Jadi dia sebagai perantara. Kalau ini sebagai memperkuat atau memperlemah gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi di sini ada contoh dari variabel moderasi. Nah, jadi di sini yang termasuk variabel independen adalah partisipasi anggaran. Nah, di sini yang menjadi variabel dependennya senjangan anggaran. Nah, budget empasis jadi apa? Jadi memperkuat variabel moderasi atau variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan dari partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. Seperti itu. Oke, kalau gitu kita akan belajar nih mengenai latihan variabel moderasinya pada SPSS. Oke, kalian bisa buka SPSS-nya, lalu kita buka file, terus kita bisa open data. Nah, kalian buka data statistika yang sudah kalian download ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan membuka file namanya itu uji kontingensi.sav. Oke, kalau udah kalian bisa open. Terus, seperti ini ya teman-teman. Jadi, di sini itu XBP itu sebagai apa? Jadi, XBP ini adalah partisipasi anggaran. Nah, jadi nih, lihat di labelnya. Jadi, XBP ini adalah partisipasi anggaran.
XBE adalah budget empasis. XBS adalah senjangan anggaran. Oke, kalau gitu kita bisa langsung menganalisisnya. Jadi, pertama-tama kalian bisa klik transform, lalu kita bisa compute variabel. Nah, di target variabel kalian bisa tulis XBP, XBE seperti ini. Kalau sudah, kalian di numeric expression ini bagian XBP-nya itu kalian taruh ke dalam numeric expression. Nah, karena XBP tadi partisipasi anggaran, kalian masukkan lewat tanda panah atau double click juga bisa. Terus di sini kalian pilih yang gambar bintang atau perkalian nih, dikali dengan XBE-nya. XBE itu apa tadi? XBE itu budget empasisnya. Ke tanda panah atau double klik juga bisa. Nah, kalau sudah, kita bisa klik OK. Nah, terus kita balik lagi. Nah, di sini akan muncul variabel baru ya teman-teman, XBP dan XBE-nya. Barunya kalian bisa klik Analyze, lalu pilih yang Regression, lalu pilih yang Linear. Nah, di sini kalian kan udah tahu ya variabel dependennya di sini senjangan anggaran dan variabel independennya partisipasi anggaran dan budget empasis. Nah, di sini kalian bisa masukkan variabel dependennya senjangan anggaran, lalu sisanya masukkan ke independen XBP dan XBE-nya juga dimasukin ya, teman-teman. Oke, kalau udah semua nih, kita bisa klik OK. Nah, di sini output yang koefisien ini kita bisa masukkan ke dalam hipotesisnya. Jadi, kita masukkan. Nah, di sini XBP dan XBE-nya ini kan kita dapat ya 0,220. Nah, kita masukkan ke SIG-nya 0,220. Dan ini masukinnya yang SIG XBP dan XBE-nya ya, teman-teman. Oke, gitu. Kalau gitu di HO-nya ini budget empasis atau variabel moderasi di soalnya kalian adjust. Kayak misalkan di sini kan variabel moderasinya itu budget empasis. Makanya di hipotesis ini yang dimasukkan itu budget empasis. Nah, di HO-nya bukan merupakan variabel pemoderasi. Kalau HA, budget empasis merupakan variabel pemoderasi. Gitu. Nah, karena tadi kan kita udah dapet ya SIG-nya 0,220. Nah, ini lebih besar dibanding alfa atau 0,05, maka HO tidak dapat ditolak. Nah, maka kesimpulannya apa? Masukkan hipotesis HO-nya. Budget empasis bukan merupakan variabel pemoderasi. Oke, sekedar info teman-teman. Jadi, maksud saya nih, ini nggak usah kalian gambar pada lembar jawaban. Kalian hanya ambil angka 0,220-nya ya teman-teman. Oke, kalian kan dapat nih ya outputnya, lalu kita bisa buat hipotesisnya. Nah, di hipotesis pertama itu pengaruh secara langsung. Nah, kita lihat dulu pengaruh secara langsungnya. Jadi, tadi kan saya udah jelasin ya, partisipasi anggaran itu mempengaruhi secara langsung senjangan anggaran. Berarti di sini yang kita ambil angkanya itu XBP karena dependent variabelnya XBS, jadi kita ambilnya XBP-nya, SIG-nya 0,337. Oke, kita tulis dulu nih HO-nya, tidak terdapat pengaruh secara langsung partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. Nah, partisipasi anggaran itu kan tadi variabel independennya atau pengaruh secara langsungnya nih. Jadi nanti kalian adjust juga ke soalnya, karena di sini soalnya adalah variabel independennya atau variabel yang independen secara langsungnya ini pengaruhnya itu kan partisipasi anggaran. Nah, itu kalian sesuaiin lagi dengan soalnya. Ini yang perlu diganti nih. Sesuai dengan soalnya aku bisa kuningin. Nah, jadi ini yang kalian ganti. Sesuai variabel yang ada di soal. Lanjut lagi di HA. Terdapat pengaruh secara langsung partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran.
Nah, di sini signya kan tadi dapat ya 0,337. Nah, ternyata lebih besar dibanding alfa atau 0,05-nya. Maka HO tidak dapat ditolak. Kesimpulannya kita pakai yang HO-nya. HO-nya apa? HO-nya tidak terdapat pengaruh secara langsung partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. Nah, kalau gitu udah nih ya yang hipotesis 1. Lanjut lagi ke hipotesis 2 hanya pengaruh. Nah, di sini kalian harus menguji ulang. Jadi ujinya sama, cuman kita hanya pengaruhnya aja. Maksudnya hanya pengaruh gimana, Kak? Jadi kita hanya lihat partisipasi anggaran dengan budget empasis. Nanti yang akan menjadi variabel dependennya adalah budget empasis karena partisipasi anggaran ini mempengaruhi budget empasis. Nanti pada saat kita menguji yang ulang, itu variabel dependennya adalah budget empasis. Kalau gitu kita bisa praktekin aja ya teman-teman biar langsung mengerti. Kita bisa buka SPSS-nya lagi, lalu kita klik analyze, pilih yang regression, lalu pilih lagi yang linear. Nah, di sini riset. Nah, karena kita di hipotesis kedua hanya pengaruh, jadi di budget empasis kita masukkan ke dalam dependennya. Lalu masukkan partisipasi anggarannya. Aku ulang lagi, ini dari mana? Dari modelnya. Jadi di sini kan budget empasis ini yang menjadi variabel dependent ya kan. Kalau hanya pengaruh kan di sini nih. Bentar, biar lebih jelas lagi. Jadi di sini antara ini dan ini. Jadi nanti yang ini menjadi variabel dependentnya. Nah, di sini menjadi variabel independentnya. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut lagi ke SPSS-nya. Nah, ini kalau udah seperti ini kalian bisa langsung oke. Nah, di sini kalian dapat deh angkanya. Kita buat hipotesisnya. Tadi dapat 0,023 ya teman-teman. Bisa disalin ke dalam sini. Oke, di HO-nya dulu nih. HO-nya tidak terdapat pengaruh partisipasi anggaran terhadap budget empasisnya. Kalau HA, terdapat pengaruh partisipasi anggaran terhadap budget empasis. Gitu. Nah, ini bisa di-adjust juga nih ya. Variabelnya sesuai soal ya teman-teman, jangan kebalik. Nanti nulisnya variabel dependent dulu, baru variabel independennya, jangan kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus nulisnya tuh yang benar gitu. Jadi yang di sini variabel independen dulu, baru di sini variabel dependennya. Jangan terbalik gitu. Oke, tadi kita dapat ya, signya itu 0,023. Ini tuh lebih kecil dibanding 0,05. Makanya kita pakai HA, tidak dapat ditolak. Oleh karena itu kita salin kesimpulan dari HA-nya. Terdapat pengaruh partisipasi anggaran SBP terhadap budget empasis. Seperti itu. Kita bisa lanjut ke hipotesis ketiganya. Nah, di sini hipotesis ketiganya hanya pengaruh. Nah, hanya pengaruh di sini kita menguji dari budget empasisnya terhadap senjangan anggaran ya. Tadi kan yang partisipasi anggaran terhadap budget empasisnya kan udah ya. Sekarang budget empasis terhadap senjangan anggarannya. Nah, terus kita dapat dari mana, Kak? Angkanya. Nah, angkanya kalian tidak perlu menguji ulang angkanya karena kita dapetin di mana? Di output yang sama dengan hipotesis yang satunya nih. Kan sama ya? Nih, ini sama dengan hipotesis ketiga. Jadi, yang hanya perlu diuji lagi adalah hipotesis keduanya antara variabel independennya terhadap variabel interveningnya gitu. Jadi variabel 1 sama 3 ini tidak perlu ya teman-teman. Jadi pakai output yang sama gitu. Lanjut lagi. Nah, di HO-nya tidak terdapat pengaruh budget empasis terhadap senjangan anggaran. HA-nya terdapat pengaruh budget empasis terhadap senjangan anggaran. Kita lihat signya
0,234. Dia lebih besar dibanding alfa atau 0,05-nya. Maka HO tidak dapat ditolak. Makanya tidak terdapat pengaruh budget empasis terhadap senjangan anggaran. Oke. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut lagi ke variabel perantaranya. Nah, di variabel perantaranya ini kita bisa lihat nih model penelitiannya. Nah, kira-kira di sini yang menjadi variabel independennya apa? Partisipasi anggaran. Lalu variabel dependennya adalah senjangan anggarannya. Nah, budget empasis ini merupakan variabel interveningnya gitu. Jadi ini pengaruh secara langsung, di sini pengaruh secara tidak langsung melalui budget empasis gitu. Nah, kalau sudah kita lanjut ke persamaan regresinya. Nah, ini tuh harus dibuat ya teman-teman. Persamaan regresinya dan model penelitiannya juga harus digambar nanti pada saat mengerjakan soalnya maupun tugas, kuis, UTS. Nah, kalian harus gambar ya sama tulis persamaan regresinya. Di sini persamaan regresi yang pertama, senjangan anggarannya atau variabel dependennya sama dengan B1 dikali partisipasi anggarannya atau variabel independennya ditambah B2 atau variabel eh, interveningnya, budget empasis, ditambah error 1. Nah, ini harus banget kalian tulis errornya, jangan sampai lupa karena itu sangat amat mempengaruhi nilai kalian ya. Lalu yang kedua, budget empasis atau variabel interveningnya sama dengan B3 dikali variabel independennya atau partisipasi anggaran. Lagi-lagi ditambah juga errornya. Kak, sebenarnya error itu kenapa sih Kak harus dimasukin ke dalam persamaan regresi? Karena di semua model penelitian itu terdapat hal-hal yang mempengaruhi selain variabel independen yang termasuk dalam model penelitian. Kayak misalnya gini, di senjangan anggaran ini dipengaruhi oleh partisipasi anggaran dan juga budget empasis. Namun, pasti ada dong senjangan anggaran itu yang mempengaruhi selain partisipasi anggaran dan budget empasis. Oleh karena itu, kita harus menambahkan errornya gitu. Gitu sih teman-teman mengenai error. Oke, kalau udah kita bisa lanjut ke analisis path analysisnya. Path analysis itu artinya analisis variabel perantaranya gitu. Oke, kita bisa open data nih. Nah, kita bisa open data. Datanya itu uji kontingensi.saf. Nah, berarti ini kalian nggak usah dimasukin lagi. Jadi pakai yang tadi inputnya. Lalu kalian bisa analyze. Terus bisa pilih regression. Lalu pilih yang linearnya. Nah, masukkan deh variabel independennya. Kita reset dulu ya. Kita reset, terus kita bisa masukkan variabel dependennya. Tadi variabel dependen apa? Senjangan anggaran. Lalu variabel independennya kita bisa masukin yang partisipasi anggaran sama budget empasisnya aja. Nah, XBP dan XBE ini tidak perlu dimasukkan ya teman-teman. Oke, kalau udah semua kita bisa klik oke. Kita lanjut lagi ke hipotesis 4. Nah, sebelum ke hipotesis 4, kalian harus membuat model penelitiannya. Nah, misalnya gini. Bentar. Jadi di sini partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran berapa? Kita lihat di standardized coefficient-nya min 0,158. Nah, di sini kita bisa masukin min 0,158-nya. Lalu partisipasi anggaran terhadap budget empasis berapa? Kita lihat di XBP ke XBE-nya berapa? 0,343. Kita tulis di sini. Lalu budget empasis XBE ke XBS-nya berapa? Kita lihat
Oh, 0,197. Nah, kalau misalnya angkanya udah semua, udah kalian masukin, kalian bisa membuat hipotesis yang keempat, pengaruh secara tidak langsung. Nah, lalu di HO-nya tidak terdapat pengaruh secara tidak langsung partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran melalui budget empasis. Nah, di sini kalian tulis variabel independennya partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. Nah, ini variabel dependennya melalui budget empasis atau variabel interveningnya. Nah, ini kalian bisa sesuaiin ya dengan soal. Terus di HA terdapat pengaruh secara tidak langsung partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran melalui budget empasis. Nah, untuk mengetahui pengaruh langsungnya itu dari manakah angkanya? Dari 0,158 nih, pengaruh langsung ini ya teman-teman. Nah, lalu tapi walaupun minus, kita tetap masukinnya 0,158. Nah, lanjut lagi ke pengaruh tidak langsung. Nah, di sini XBP dengan XBE ini harus dikali, teman-teman. Nah, XBP-nya berapa? Coba kita lihat. Oh, XBP-nya itu 0,343. Nih, dari mana? Dari sini. Nih ya. Nih. Terus kita masukin 0,343-nya. Terus dikali dengan 0,197-nya. Terus kita masukin nih, dari mana kah angkanya? Dari sini. Ya. Terus udah deh kita kaliin. Dapat berapa? Dapat 0,0675. Nah, pengaruh langsungnya ternyata lebih besar dibanding 0,0675. Jadi 0,158 ini lebih besar dibanding 0,075-nya. Makanya HO tidak dapat ditolak. Jadinya kita pakai hipotesis yang HO nih. Tidak terdapat pengaruh secara tidak langsung partisipasi anggaran XBP terhadap senjangan anggaran melalui budget empasis. Hal ini menunjukkan budget empasis bukan merupakan variabel perantara. Nah, ini juga kalian harus masukkan ke dalam hipotesisnya ya, teman-teman. Pokoknya semuanya HO, HA, kesimpulan, lalu hal ini menunjukkan budget empasis bukan merupakan variabel perantara juga ikut ditulis. Oke, untuk bab 9-nya sampai situ dulu. Oke, kita akan membahas soal atau tugas nanti yang akan muncul di assignment ya. Jadi nanti tugasnya ada di halaman 106. Oke, kalau gitu aku langsung jelasin aja. Jadi di sini ada latihan. Soalnya itu sebuah penelitian di bidang sumber daya manusia ingin membuktikan dua buah hipotesis yang menyatakan satu, penghasilan seseorang berpengaruh langsung terhadap harapan hidup orang tersebut. Lalu yang kedua, penghasilan seseorang berpengaruh secara tidak langsung terhadap harapan hidup melalui gaya hidup orang tersebut. Nah, sebuah survei yang menggunakan kuesioner dilakukan dan hasilnya dapat dilihat dalam file latihan uji kontingensi di lokal disk D-nya. Nah, jadi kalian pada saat mengerjakan ini pakai filenya itu masukin yang latihan uji kontingensi ya, teman-teman. Lalu jangan lupa dimasukkan hipotesisnya. Oke, jadi di sini itu kira-kira teman-teman tahu nggak ini termasuk soal apa? Kira-kira soal moderasi kah atau soal perantara kah? Ya, betul banget. Ini termasuk soal variabel perantara. Kenapa kok perantara? Karena di sini kita bisa lihat ya dengan jelas penghasilan seseorang berpengaruh secara tidak langsung terhadap harapan hidup melalui gaya hidup. Berarti kira-kira variabel mana nih yang menjadi perantara? Ya, benar. Variabel
gaya hidup. Nah, nanti gaya hidup ini kalian buatnya tuh kayak gini nih. Jadi misalnya ini gaya hidup, ini gaya hidup. Nah, terus nanti eh, apa yang menjadi variabel independennya kalian lihat dulu nih. Penghasilan seseorang berpengaruh langsung terhadap harapan hidup orang tersebut. Nah, berarti yang jadi variabel dependennya apa? Berarti harapan hidup. Berarti harapan hidup nanti di sini. Nah, nanti penghasilan di sini. Ini penghasilan di sini. Ini P ya, teman-teman, maaf jelek. Terus ini buat kotaknya. Nah, terus nanti ini secara langsung ke sini. Nah, ini melalui apa nih tadi gaya hidup. Nah, nanti kalian buat modelnya seperti ini. Nanti tulis ini berapa, ini dari sini berapa. Nah, ini dari sini berapa ya. Jadi ditulis aja nih semuanya angkanya berapa. Terus jangan lupa kalian masukin hipotesisnya. Tadi hipotesis path analysis itu ada berapa? Ada 4 ya. Jadi nanti semuanya totalnya hipotesisnya ada 4 gitu ya. Oke, kalau udah semuanya kita bisa lanjut ngomongin tentang kisi-kisi kuis UTS. Nah, jadi pertama-tama nih, soal yang pertama itu adalah statistik deskriptif. Nah, jadi ini bobotnya gede banget ya teman-teman, 50%. Jadi ini harus banget kalian isi karena ini ibaratnya tuh nilai setengah kalian tuh ada di sini di soal satu. Jadi ini kan juga lumayan gampang ya teman-teman. Nah, jadi eh yang pertama-tama kita disuruh menghitung jumlah kelas, interval kelas, batas kelas, tabel distribusi frekuensi, dan histogramnya. Nah, di jumlah kelas sama interval kelas, kalian jangan lupa event dia 7,05 gitu kan. Itu berarti berapa dibulatinnya ke 8. Seperti Kak Monica waktu itu pernah bilang ya, teman-teman. Terus juga em, kalau misalnya hasilnya itu kalau di matematika 7,2 dibuletin jadi berapa? Jadi 7. Nah, kalau di statistika jadinya 8 gitu. Jadi beda banget ya teman-teman. Terus itu berlaku untuk jumlah kelas dan interval kelas ya teman-teman, bukan jumlah kelasnya doang ya. Oke, diingat terus itu. Lalu batas kelasnya jangan lupa dibaca-baca lagi atau ditonton lagi video sebelumnya kayak batas kelas gimana nih caranya carinya gitu. Terus di tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi kebanyakan nih ada nih teman-teman, enggak sih, enggak banyak, segelintir beberapa orang. Jadi dia tuh digambar semuanya dari output SPSS-nya itu nggak perlu ya teman-teman. Yang kita perlukan hanya tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi itu seperti yang diminta kelasnya, frekuensinya, dan nomornya. Misalnya nomor tuh buat kayak biar kalian nggak bingung gitu, itu kelasnya ada berapa gitu kan. Nah, itu kalian ingat-ingat lagi. Dan histogramnya juga kalian harus gambar. Gambarnya yang bener-bener kayak di SPSS-nya. Kayak misalnya ada batangnya kan. Of course ada batangnya. Terus ada itu garis yang mengikuti batang atasnya tuh, itu juga perlu digambar ya teman-teman. Terus angkanya juga, angka dari apa tuh garisnya tuh kalian juga harus tulis. Lalu di pojokan tuh di sebelah kanan ada standar deviasi. Nah, itu kalian juga harus tulis. Gitu teman-teman. Oke, terus kedua nih, mencari nilai sentral tendensi dari mean, median, mode, sum. Nah, jadi nilai sentral tendensi ini kalian eh, harus teliti gitu. Kadang-kadang nih ya, kadang-kadang teman-teman, misalnya di nomor satu ini kita katakanlah variabel ini tuh yang disuruh adalah total pendapatan. Misalnya di sini total pendapatan ya. Nih. Nah, terus di sini dinilai sentral tendensinya itu yang disuruh apa? Misalnya pajak nih ya. Nah, kalian tuh harus teliti gitu. Jangan nanti pas kalian tuh di sentral tendensi ini malah masukinnya yang total pendapatnya lagi, padahal di sini kita disuruh mencari nilai sentral tendensi dari pajaknya gitu. Jadi kalian perlu
teliti juga biar nggak salah ya teman-teman, walaupun nanti caranya benar, namun yang diminta salah, kan jadi salah juga ya kan. Lalu yang ketiga, kita mencari nilai dispersion. Nah, dispersion itu apa aja? Mean, max, range, variance, standard deviation. Lalu yang keempat, kita mencari nilai percentile value tertinggi dari terendah dan terendah dari tertinggi. Nah, ini harus banget kalian ingat terus gimana cara nyari nilai percentile value. Kalian bisa tonton di video pertemuan kedua ya. Iya, pertemuan kedua. Kalian bisa tonton lagi. Lalu yang kelima nih, terakhir, mencari nilai skewness dan kurtosis beserta gambar dan penjelasannya. Nah, di sini skewness. Jadi skewness itu kan ada kurva ya. Skewness dan kurtosis ini adalah kurva. Jadi dari skewness, nah, skewness itu kan kadang-kadang ada namanya tuh mode, met, ya. Terus ada mean juga kan di sini misalnya. Nah, di sini kalian nggak boleh tulis ini aja gitu. Angkanya berapa dari modus median berapa gitu. Jadi di sini di nomor 5 kalian jangan lupa cari juga modus median mean. Nah, bisa jadi ya, teman-teman bisa jadi nih. Misalnya tadi yang kedua itu soalnya tentang pajak nih. Soalnya tentang pajak. Nah, di sini kita harus mencari nilai skewness dan kurtosis dari misalnya variabel apa ya? Selain pajak misalnya eh hibah, misalnya hibah ya. Hibah nih, misalnya hibah. Nah, di sini kalian harus buat modus median meaning itu tentang hibahnya. Jangan mentang-mentang dia skewness dan kurtosisnya ada modus median meannya, kalian tulis juga nih yang dari median pajak ya, jangan ya teman-teman. Jadi ini modus median meannya kalian juga harus cari di hibah ini ya. Gitu teman-teman. Terus lalu yang kurtosisnya, kan kurtosis tuh banyak ya jenisnya, ada leptokurtis, ada banyak ya. Pokoknya kalian taruh di situ. Ini termasuk apa? Gitu. Oke, gitu sih teman-teman. Untuk nomor satunya ya kurang lebih kalian harus teliti juga, harus ditonton video yang kemarin sambil dilihat juga PR-nya. Mungkin dari situ kalian bisa belajar gitu. Nah, lanjut lagi di soal kedua nih. Ini bobotnya juga lumayan gede ya, 30% nih. Jadi di sini kalian tuh tergantung tipenya apa. Biasanya kalau kalian dapat binary logistik atau enggak dapat pet analisis. Jadi enggak dapat dua-duanya gitu. Nah, dari binary logistik dulu. Nah, di binary logistik ini terdapat pada bab regresi logistik ya. Pada bab 8. Nah, di situ binary logistik ini sangat gampang ya, teman-teman, karena buat di SPS-nya itu hanya sekali gitu ya. Terus dianalisa. Nah, analisa ini perlu outputnya cuma sekali aja gitu. Jadi dari log likelihood, Nager Calker-nya jangan lupa, Hosmer dan Lemes-Howe tesnya. Nah, ini kalian analisa satu-satu, tulis hipotesisnya, HO dan HA-nya, lalu tulis angka sig-nya ya, teman-teman. Lalu di sini disuruh uji tingkat ketepatan prediksi model. Nah, ini teman-teman juga perhitungannya juga nih harus benar ya. Jadi kalian misalnya kesalahan tipe 1, nah itu hitungannya juga harus benar ya, teman-teman. Lalu yang ketiga ini uji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, ini juga kalian nggak boleh lupa nih. Uji pengaruhnya juga harus ditulis juga, HOHA-nya. Lalu yang B nih, pet analysis ini baru banget ya. Tadi kita belajar mengenai pet analysis. Nah, ini masuk ya teman-teman ke dalam UTS atau kuisnya nanti. Di sini kita disuruh membuat diagram jalur. Nah, ini juga kita udah belajar ya. Kayak gini tadi nih. Kita udah belajar. Lalu persamaan regresinya juga harus ditulis teman-teman ya. Persamaan regresinya itu juga errornya juga teman-teman waktu kemarin tuh banyak juga yang lupa mengenai tulis errornya, juga banyak banget yang lupa karena error itu penting banget. Kalau misalkan nggak ditulis juga bisa mengurangi
nilai kalian gitu. Oke, lalu kita membuat hipotesis hubungan langsung dan tidak langsungnya. Jadi totalnya ada 4 hipotesis ya teman-teman yang udah kita pelajarin tadi. Dan itu hanya 2 kali kita menguji untuk dapat output itu 2 kali ya. Jadi kalian nggak boleh lupa juga nih hubungan langsung dan tidak langsungnya. Ini udah semua. Soal 2 ya. Lalu kita lanjut ke soal 3. Nah, soal 3 ini juga kalian milih, bukan milih, maksudnya dapatnya apa gitu kan, sesuai tipe kalian. Misalnya nih yang di soal A kalian dapat independen atau paired sample t-test. Nah, ini juga pilihan sih teman-teman, random juga gitu. Nah, terus ini yang kedua ada cross tab. Nah, jadi yang di A dulu nih. Kalian harus tahu bedanya independent sample t-test dengan paired sample t-test. Nah, kira-kira bedanya apa sih? Nah, independent sample t-test itu adalah dua kelompok data yang tidak berhubungan. Kayak misalnya kemarin pada saat latihan itu kayak tower A dan tower B itu kan gak ada hubungannya sama sekali ya teman-teman. Jadi itu dua kelompok data yang tidak berhubungan gitu. Nah, lanjut lagi yang di paired, namanya juga paired ya, berhubungan. Kayak misalnya sebelum dan sesudah. Nah, itu apa keywordnya kayak gitu ya, before, after, sebelum, sesudah gitu kan, karena dia tuh paired atau saling berhubungan antara dua kelompok ini gitu. Ya kurang lebih kalian pasti udah ngerti lah ya. Terus juga kalian jangan lupa mentang-mentang kalian udah tahu nih, oh ini nih, terus langsung ditulis aja hipotesisnya, nggak nulis nama pengujiannya apa gitu kan. Nah, kalian tetap harus menentukan nama pengujiannya karena ini juga ada nilainya loh, teman-teman. Jadi jangan sampai lupa gitu kan. Terus di sini membuat hipotesis perbedaan varians dan perbedaan rata-rata ya, teman-teman, untuk independent sample t-testnya. Ya kan, tadi kemarin kita udah pernah belajar dong, ya kan, independent sample t-test tuh ada dua hipotesis. Pertama varian sama perbedaan rata-rata gitu. Lalu yang ketiga nih, ini membuat hipotesis perbedaan sebelum dan sesudah untuk paired sample t-testnya. Nah, ini juga kita harus ngasih tahu, maksudnya nulis juga nih hipotesis perbedaan sebelum dan sesudahnya harus dibuat ya teman-teman, HO, HA-nya komplit, semuanya harus sama gitu ya. Nah, di perbedaan varians ini kan apa namanya? Di hipotesisnya juga kekunci itu ya. Kalau misalnya kekunci itu berarti tandanya teman-teman nggak boleh diubah gitu ya. Walaupun misalnya nih HO HA-nya kalian juga nulisnya tuh nggak dirubah gitu ya. Terus di kesimpulan nanti beda lagi. Nah, kesimpulan itu berdasarkan HO dan HA-nya. Semisalnya nih ya, HO-nya yang ditolak, berarti kita makainya kesimpulan HO-nya, jangan dirubah gitu. Jadi kesimpulan itu sesuai dengan itu HO-nya ditolak atau HA-nya yang ditolak gitu. Nah iya, pokoknya gitu sih teman-teman yang udah pernah kita pelajarin. Terus yang misalnya nih ya di hipotesisnya tuh ada titik-titik tuh, itu juga disesuaikan dengan soalnya, dengan variabelnya gitu. Jadi teman-teman yang perlu ditulis itu pertama nama pengujian, hipotesisnya, terus juga angka siknya, dan tabel siknya juga nggak boleh ditulis ya. Soalnya itu karena kalian juga pasti apa ya namanya? Kalian juga pasti gak sempet lah untuk menggambar sebanyak itu. Jadi kalian harus ambil siknya aja, angkanya aja gitu. Nggak perlu tabel-tabelnya sampai digambar-gambar gitu, nggak usah ya, teman-teman. Nah, ini juga misalnya nih, ini dapat yang independent sample t-test, berarti yang per sample t-test sih gak usah dibuat gitu ya, sesuai. Nah, yang B, cross tab. Nah, mahasiswa diminta untuk membuat melengkapi tabel cross tab yang telah diberikan. Yang kedua, melakukan pengujian hubungan row dan kolom. Nah, di sini membuat dan melengkapi tabel cross tab yang telah diberikan. Nah, biasanya tabel cross tab-nya itu udah disediain nih teman-teman dari soalnya gitu kan. Terus nanti ada angka yang bolong-bolong nih.
kalian juga harus dicari tuh angkanya berapa. Nah, biasanya ini nyari angkanya juga nggak sulit teman-teman, itu kayak teka-teki aja gitu, ngisi teka-teki. Nanti dari totalnya nanti kalian kurang gitu. Jadi gitu sih kurang lebih ya teman-teman. Untuk table cross tab-nya juga itu sama banget kayak yang aku kasih dengan video yang judulnya itu video tambahan. Jadi tuh kalian juga jangan lupa nih, pada SPSS kalian tuh harus masukin variabel frekuensinya. Nah, dari variabel frekuensi itu kalian bisa masukkan ke dalam weight case-nya. Misalnya gini ya. Di sini kalian di variable view, misalnya di sini kalian tulis frekuensinya. Nanti ini variabel apa. Nah, di sini frekuensi juga masukin. Frekuensinya masukin, lalu nanti bisa klik data terus masukkan weight cases. Nah, misalnya di sini muncul nih variabel frekuensi. Nah, ini kita pencet weight cases terus masukin frekuensinya. Ya, jangan lupa ya teman-teman, karena itu cara cepet banget ya. Jadi kalian bisa mengikuti cara video tambahan tuh bisa tuh ya ditonton lagi. Lalu pengujian hubungan row dan kolom. Nah, kalian juga nggak boleh lupa nih mengenai row itu apa ya, kolom itu apa ya. Kayak misalnya gini. Di sini ada table nih, di sini ada table. Nah, di sini ada sekat-sekat nih. Ini ada sekat-sekat. Nah, lalu ini apa? Ini yang masuk ke dalam row. Nah, di sini nih, ini yang masuk ke dalam kolom. Nah, kalian jangan lupa nanti dimasukin nih row sama kolomnya yang mana, jangan terbalik ya, teman-teman. Oke, lalu juga jangan lupa ditulis hipotesisnya yang diperlukan ya, teman-teman. Harus ditulis juga hipotesisnya, jangan lupa. Oke, semuanya udah dibahas ya teman-teman mengenai kisi-kisinya. Kalian jangan lupa tonton lagi videonya, buka lagi tugasnya. Nanti juga aku sama Kak Monica ngoreksinya juga agak cepat sebelum UTS, kalian bisa belajar. Nanti juga kalau misalnya ada salah-salah juga kita kasih notes buat kalian belajar juga, evaluasi. Dan segitu dulu teman-teman untuk pertemuan terakhir kita sebelum UTS. Oke, jika kalian ada pertanyaan mengenai kuis atau ujian tengah semester nih, kisi-kisinya, kalian bisa tanyain di join ke tim. Selalu mengenai bab 9 juga kalau ada pertanyaan juga bisa masuk ke join teams gitu. Oke teman-teman, segitu dulu dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.